Hari ini aku kasih tema sharing hari ini adalah penundukan diri. Kita lihat ayat firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya kalian udah tahu lah ya cerita ini ya. Jadi Maria lagi sendirian, nggak tahu lagi ngapain, lagi kerjain apa gitu. Terus datang malaikat Gabriel gitu, ngomong kalau Maria akan mengandung anak gitu. Nah, kita mungkin akan mengalami, atau pernah mengalami, atau sedang mengalami satu kondisi di mana kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi sesuatu yang besar itu terlalu besar buat kita sampai kita berpikir, masa sih? Mungkin pernah, mungkin sedang ngalamin, mungkin nanti akan dialamin. Betul. Saking gedenya itu sampai kita kayak, masa bohong lah, nggak mungkin lah, kayak gitu. Saking nggak percaya kalau kita dikasih satu bagian dalam rencana Tuhan yang seperti itu gitu loh. Sampai kita cuma bisa ngomong, masa sih gitu. Masa sih Tuhan mau pakai gua sampai kayak gitu? Masa sih gua bisa jadi kayak gitu? Masa sih gitu loh. Mungkin gitu. Yang belum pernah ngalamin ya someday pasti bakal ngalamin, percayalah. Kebanyakan sesuatu yang besar ini tuh ngagetin. Pasti ya, namanya juga gede. Nesya, nih hadiah buat kamu. Dikasih tas. Oh, senang banget tas. Pas dibuka, dalamnya ada 100 juta. Yakin kok? Gitu. Yakin gitu. Kan gitu kan? Kayak yakin gitu loh. Masa sih gitu. Saking besarnya gitu loh. Kayak nggak percaya gitu. Itu namanya sesuatu yang besar ya seperti itu. Gitu. Kebayang nggak? Hal yang dialami Maria ini, waktu itu dialami sama Nih misalnya, si nih, pokoknya lagi nggak ada siapa-siapa gitu, sendiri aja pokoknya di rumah, lagi ngapain kayak ngepel gitu, jemur baju, main kura-kura ninja, terserah. Bayangin kayak gitu ya, lagi begitu, terus tiba-tiba muncul malaikat, literally malaikat gitu loh, nongol tiba-tiba, Shalom Nesya gitu kan, What's up gitu, gitu ya. Gue nggak tahu, malaikat sekarang mungkin gaul-gaul gitu, terus dikasih tahu, nih, kamu masuk dalam rencana Tuhan yang besar, yaitu kamu akan mengandung dan anakmu itu dari Roh Kudus. Respon kamu gimana? Gitu. Gimana? Iya, kamu bakal hamil gitu. Gimana? Gitu. Itu kan sesuatu yang, maksudnya gimana nih? Saya hamil sama siapa? Gitu. Sama Kim Jong-kook kah? Sama siapa? Gitu. Lebay loh diketokin. Itu sesuatu yang ngagetin kan, itu sesuatu yang besar gitu. Tuhan punya rencana pembebasan bangsa Israel gitu, dan Tuhan mau pakai kamu sebagai salah satu wadah untuk melahirkan juru selamat itu, dan kamu nggak berhubungan, kamu akan lahir dari Roh Kudus gitu. Kayak gitu. Respon kamu gimana kalau sampai ngomongan kayak gitu? Tapi kamu sadar kalau itu tuh beneran dari Tuhan. Kamu sadar banget karena kamu kan ngelihat malaikatnya. Kamu bisa someday kalau kamu bisa ngelihat malaikat ya, kamu bisa bedain mana malaikat mana setan. Karena setan pun bentuknya kayak malaikat sebenarnya. Jadi jangan kira setan itu ya yang horor-horor gitu, yang buntutnya panjang, bawa garpu gede, hitam kayak, ya udah nggak usah bahas, pukul menyeramkan gitu. Enggak. Setan pun asalnya dari malaikat. Cuma setan ini adalah malaikat yang memberontak. Udah, gitu aja. Masalahnya kalau kamu ngalamin, kamu gimana responnya? Gimana nih? Kebayang nggak gitu? Kebayang nggak? Ya walaupun nggak mungkin terjadi lagi ya. Itu nggak mungkin terjadi lagi karena firman Tuhan udah bilang kedatangan Yesus yang kedua nggak sama seperti yang pertama gitu. Tapi kalau sampai terjadi tuh perasaannya Maria tuh gimana gitu loh. Waktu itu shocking banget gitu. Kita coba bandingin sama yang dialami oleh Nabi Yesaya. Nggak pakai Sumantri ya, Yesaya aja.
Kita lihat dari Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai 8. Bunyinya gini. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Klop banget tuh. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini kisah Yesaya, salah satu nabi besar di Perjanjian Lama. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Najis bibir tuh gini, kata-katanya kotor semua gitu. Maksudnya, ya pokoknya yang mulutnya kegampangan nyelocos gitu loh. Suka gosip mungkin salah satunya gitu. Fitnah termasuk mungkin. Nah, dia najis bibir gitu. Gue ngebayangin waktu gue siapin bahan itu, gue mikirin kan Koko udah cerita kalau ini udah berapa minggu terakhir gue melatih diri, melatih mulut gue supaya dikurangin, kalau bisa dihilangin nih kegampangan ngomong kata-kata kasarnya gitu loh. Gue nggak ngerasa berdosa, jujur gue nggak ngerasa berdosa gitu ngomong kayak gitu, ngomong goblok gitu, ngomong kampret, gue nggak ngerasa berdosa. Cuma masalahnya Rasul Paulus bilang gini kan, segala sesuatu itu baik, tapi segala sesuatu itu belum tentu berguna gitu. Kita harus punya hikmat. Kayak gue sekarang, posisi gue sebagai gembala, gue ketemu orang-orang yang bandelnya minta ampun sampai orang yang sopannya minta ampun. Jadi kalau gue nggak memelihara bagaimana gue berbicara, ya akan ada jiwa-jiwa yang gara-gara gue nggak mau menyalipkan diri untuk stop kegampangan ngomong kata-kata kasar, nanti malah hilang jiwa ini gitu. Makanya kenapa gue melatih diri sampai hari ini. Kok nggak mau sampai kayak terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya gitu, najis bibir, kegampangan ngomong, ya gitulah. Sebutin lah, kalian pasti tahu ngomong apa aja yang sebenarnya nggak boleh, sebenarnya nggak baik tuh. Tapi kalian seneng ngomongin itu. Kenapa? Lingkungan kalian seperti itu semua. Dan kalian menganggap itu ngomongnya lucu. Biasa aja lah kok, itu kan cuma bercanda. Itu sebuah kebiasaan yang dibangun. Sebuah kebiasaan, nah, namanya sebuah kebiasaan, buat ngilanginnya susah. Kok walaupun udah ngomong sedang berusaha untuk ngurangin, tetap aja keceplosan. Tetap aja berapa kali keceplosan. Paling gampang, ya waktu lagi nyetir mobil, tiba-tiba motor lewat nyalip gitu. Itu pengen Koko salip juga itu yang naik motor kayaknya gitu. Kesel gitu. Itu aja masih keceplosan. Terus Koko ingat-ingat masa lalu, di mana Koko dulu bisa ngelatih diri tuh mulut waktu jempol kaki kepentok, kepala kejeduk. Bisa ngelatih mulut Koko tuh cuma buat sampai ngomong au doang gitu. Atau ya pokoknya nggak boleh sampai latah ngomong kata-kata yang hancur lebur gitu, yang emang nggak boleh diucapin. Terus kita mau jadi sok Kristen gitu, mau jadi sok suci, bukan. Justru memang kita dipanggil Tuhan untuk jadi berbeda sama orang dunia. Orang dunia ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor, buat mereka itu keren. Tapi buat Tuhan kan enggak. Dan kita dipanggil untuk jadi berbeda. Lah, berapa banyak orang sekarang, orang Kristen ada di luar gereja, ada di luar kehidupan pribadinya, berkumpul sama orang-orang, bukannya berbeda malah jadi sama. Iya, si kampret sama kampret, si kadrun sama kadrun, cebong sama cebong gitu loh. Semua saling hina dan menurut mereka fine-fine aja, padahal enggak. Ingat, hidup itu jangan kayak nasi, tau gak sih? Nasi putih tuh. Bukan, hidup itu jangan kayak nasi. Nasi itu rasanya gimana? Nggak ada. Betul nggak? Jangan kayak nasi itu nggak ada rasa. Jadi kalau dicampur sama apapun, jadi seperti itu. Lu campur ke nasi campur, ya jadi kayak nasi campur. Lu campur ke bakso, jadi kayak bakso. Ini lagi rekam video, maka lu masuk aja. Nah, kalau kamu campur nasi pakai soto baihana, ya bakal jadi seperti soto baihana.
Nggak ada yang tahu ya soto Bayhana ya? Tahu. Tahu ya, sudah bagus. Berarti perhatian sekali. Si Jenny kan? Hah? Bukan. Ya Ella udah gede, salah lagi. Masa punya Jenny, punya Nei? Sama juga salah. Nyeropi. Lu kalau di gereja bisa jaga mulut nih. Lu nggak keluarin kata-kata yang seperti itu, kata-kata jorok, kasar, atau yang nggak perlu gitu. Lu bisa ngumpul di gereja. Tapi masalahnya ketika lu nggak di gereja, ketika lu di TPI atau di Pamber, atau di kantornya Spare Part Plus Plus, plus doang ya, nggak plus plus ya, Spare Part Plus. Di situ diuji kenyataannya gitu loh. Gue nggak butuh lu jaim di gereja, tapi di luar sama busuknya buat apa? Lu sama aja kayak orang-orang sana. Buat apa? Orang-orang itu pun bakal melihat. Orang-orang pun akan menilai baik langsung ataupun nggak langsung. Perasaan lu rajin ke gereja tiap minggu, perasaan tiap Selasa lu rajin ikut-ikut komsel, sama aja nih orang. Kalau ngomong juga ya pengen gue sebutin tapi lagi direkam nih, nggak boleh masalahnya ya. Ya gitulah pokoknya ya. Nah itu masalahnya. Masalahnya orang Kristen bukannya jadi berbeda, malah jadi sama. Ada yang lebih tinggi tingkatannya daripada jadi sama. Lebih buruk dari orang itu. Banyak orang yang bilang, kita nggak boleh nih kayak orang-orang yang sono, kita nggak boleh sama kayak mereka. Tapi mereka malah jadi lebih buruk. Itu juga jadi lebih parah jatuh-jatuhnya gitu loh. Yesaya ini, dia tuh seorang nabi besar gitu. Maksudnya benar-benar nabi terkenal. Maksudnya nabi, kayak nabi yang mungkin yang paling gitu, yang paling keren atau yang paling jabatannya paling tinggi. Dia sadar kalau dia tuh orang najis bibir, mulutnya tuh nabi loh, nabi bisa najis bibir. Nabi besar aja bisa begini, gimana cuma pendeta baru jadi, gimana anak STT yang belum kuliah STT gitu. Nah itu lagi. Maksudnya nabi aja bisa. Maksudnya ya manusia ya manusia. Lu berbuat dosa bukan karena lu diikat sama dosa sehingga lu nggak mau berbuat dosa pun lu nggak bisa, bawaannya pengen buat dosa terus. Enggak. Berbuat dosa itu adalah sebuah keputusan. Contoh, misalkan Livi deh, dia megang semua keuangan rumah ini misalnya. Misalnya kondisinya udah punya anak. Nah uangnya misalnya tinggal hanya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk makan, untuk maintenance, segala macam ini. Tapi dia nggak bisa menahan dirinya untuk melihat promo diskon Shopee untuk makeup terkenal. Akhirnya dipakai uang itu, hanya tersisa 20% dari budget itu. Buat gue bilang itu dosa. Kenapa? Mengabaikan kepentingan yang lebih penting untuk sesuatu yang bukannya nggak penting, tapi prioritasnya nggak setinggi keluarga. Buat gue itu dosa. Dan itu kan keputusan dia, bukan karena gue nggak mau, jangan gue jalan sendiri, tangan gue mencet sendiri gitu kan, nggak gitu kan. Itu keputusan lo kan untuk mencet kan, ya kan? Itu keputusan lo. Lu mau kayak gimana pun keputusan lo. Jadi dosa itu bukan karena lu dijebak, lu yang memutuskan untuk melakukan dosa apa enggak. Yesaya ini dia sadar kalau dia najis bibir, lalu dibilang serafim. Gue pernah cerita belum ya? Di sini lupa nih. Malaikat itu ada beberapa jenis, dan gue nggak tahu ada berapa jenis. Tapi yang jelas ada, pertama malaikat utama itu ada 3. Mikael, Gabriel, Luciel harusnya. Tapi di bahasa Inggris jadi Lucifer. Lalu ada yang namanya kerubim. Kerubim itu adalah malaikat yang menjaga Taman Eden setelah Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Dan kerubim ciri-cirinya punya 2 sayap. That's why kenapa kerubim ini dijadiin aksesoris di tabut perjanjian yang Koko kasih kemarin itu loh, tabut perjanjian di atas yang 2 sayap. Nah satu lagi ada yang namanya serafim. Serafim malaikat dengan ciri-ciri sayapnya 6. Nah di kitab Yesaya itu ditulis 2 sayap nutupin kakinya, 2 sayap nutupin mukanya, 2 sayap lagi buat terbang. Nah di Yesaya ditulisnya begitu. Tapi kalau kalian baca Wahyu, serafim ini ngebuka semua sayapnya, akhirnya kelihatan ternyata serafim ini adalah 4 makhluk yang ditulis di Alkitab. Jadi ada makhluk yang mukanya seperti singa, makhluk yang mukanya seperti anak keledai, seperti manusia, dan seperti burung nazar gitu. Di Wahyu dibuka serafim. Nah di Yesaya ini ada serafim, dia ngambil
bara itu arang, bara gitu loh, arang tapi yang panas. Dia ambil arang itu, lalu ditaruh di mulutnya, ditempelin di mulutnya Yesaya. Lalu setelah tempelin, dibilang gini, mulut lu dosa lu sudah diampuni karena dikasih bara itu. Dari ayat yang kita baca tadi tuh, itu bisa kita ambil kesimpulan, orang yang udah merasakan pengampunan dari Tuhan, orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan dan dikuduskan kembali, dia nggak akan ragu untuk menerima panggilan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-8 tadi dibilang, Tuhan ngomong gini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya langsung bilang, ini aku, utuslah aku. Dia langsung nawarin diri. Cuma berapa banyak yang ketika misalkan gembalanya ngomong, ayo siapa nih yang bisa bantu pelayanan? Kok, Hansel kok. Gitu. Kayak gitu tuh. Itu rese kan, angkat tangan kok. Dia gitu. Itu sama Tuhan, ini aku, utuslah dia gitu. Tapi gue kasih tahu ya, yang kayak gitu masih lebih baik. Ada satu lagi yang lebih parah. Siapa nih yang bisa bantuin? Diam semua. Itu lebih parah buat gue loh. Buat gue itu lebih parah. Setidaknya lu nyuruh yang tadi itu, lu nyuruh orang, ya udah lu aja. Kalau gitu bisa gue tunjuk langsung gitu. Tapi kalau diem aja tuh kayak gue ngomong sama tembok, aspal, apa gitu. Nah, orang yang merasakan pengampunan dan dikuduskan sama Tuhan, dia nggak akan ragu buat mengajukan diri untuk memenuhi panggilan Tuhan. Justru berjaga-jagalah kalau seandainya kita nggak pernah menerima teguran. Justru kita harus berjaga-jaga, maksudnya harus berpikir ada yang salah nih kalau kita nggak pernah nerima teguran. Padahal kita tahu nih kalau kelakuan kita salah. Paling gampang ya ucapan kita yang salah tadi, yang tadi gue bilang itu. Kita tahu salah, tapi kayak bodoh amat kayak biasa aja, teman-teman gue yang lain juga gitu. Itu hati-hati kalau nggak ada yang teguran. Minggu lalu gue udah bahas tentang tembok pelindung yang bernama teguran. Minggu lalu gue udah bahas itu kan. Tembok itu yang jagain kita dari kenyamanan berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa, itu ada yang takut-takut. Tapi ada orang berbuat dosa, udah santai aja gitu. Biasa gitu. Biasa juga gini gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, tembok itu nggak tebel. Tembok pelindung itu nggak tebel. Itu kalau boleh dibilang malah tipis. Makanya ketika kita ngambil keputusan untuk menghancurkan tembok itu, kita jadi bebas dan bablas untuk berbuat dosa dan menyangka kalau tindakan kita yang dosa itu, yang kita lakukan, itu bukan dosa. Bukan dosa. Biasa aja lah. Bukan dosa kali gituan. Wah, nyontek mah biasa gitu loh. Nyontek sih nggak dosa. Masalahnya larangan menyonteknya itu. Ya kan, seandainya nggak ada larangan menyontek itu nggak dosa dong, ya kan? Masalahnya adalah nyontek dilarang. Makanya jadi sebuah aturan, dan kalau kita langgar, kita berdosa. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, yang melakukan dosa, tapi karena udah keseringan berbuat dosa seperti itu, sampai kayak biasa aja gitu sama dosa. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa orang bisa santai aja gitu berbuat dosa? Karena tembok pelindungnya nggak ada. Dia udah keluar dari tembok itu, atau tembok itu dihancurin. Tembok pelindung itu bukan benda. Bukan benda gitu. Tembok pelindung itu pribadi. Pribadinya siapa? Orang-orang yang mau ambil tempat dalam hidup kita, mau ambil repot, mau nyusahin diri sendiri, supaya ketika kita ada indikasi mau jatuh dalam dosa, ada yang pegangin kita, ada yang ngejagain kita dalam bentuk teguran. Sampai sini paham ya? Jadi tembok yang gue maksud itu bukan benda, tapi ada orang. Jadi makin banyak orang yang kita percaya untuk jadi tembok pelindung kita, tembok itu bakal makin tebal. Artinya makin kecil kemungkinan kita untuk berbuat dosa. Makanya kenapa gue bilang, kalian kalau mau cari mentor, jangan satu mentor. Ingat, mentor sejago-jagonya mentor kita, mereka pun manusia, pasti ada kalanya mereka ngecewain kita. Pasti gitu loh. Makanya jangan cuma satu. Begitu satu mentor ini kecewain kita, kita langsung udah, gua nggak ada mentor-mentoran lagi. Hilang udah tembok pelindungnya, selesai. Tapi kalau lu punya mentor lebih dari satu, yang satu ngecewain, lu bisa cerita sama mentor yang lain, dan mentor lain ini kan tidak mengalami yang lu alami. Jadi dia secara otak, secara hati bisa lebih netral. Bisa ngasih nasihat kayak, misalnya, lu yakin dia kayak gitu? Coba lu tanya dulu. Bisa kayak gitu loh.
Terus lu nggak seneng juga sama yang kedua, adek lu langsung datang lagi yang ketiga. Karena namanya mentor pasti hubungannya deket sama lu, dan lu nggak mungkin tidak terpikir untuk nyari mentor lu ketika lu ada masalah. Nggak mungkin, karena hubungannya deket. Nah makanya kalau ada orang-orang ngaku, nih ini mentor gue, tapi lu nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong, nggak pernah jalan, itu bukan mentor, lu ngaku-ngaku mentor doang. Makanya mentor itu penting. Maria yang tadi gue bahas, itu gadis polos, masih muda, nggak paham apa itu dosa gitu. Itu polos banget, tiba-tiba disamperin malaikat. Terus dikasih kabar kalau dia hamil. Bayangin kalau itu dialamin sama Vivi. Lagi bantuin orang tuanya, benerin belakang rumahnya biar nggak banjir, kosong, nggak ada siapa-siapa, nongol malaikat. Vivi, shalom, kamu akan hamil. Gimana coba? Hah? Gue yang pusing. Gitu. Bener-bener. Gua juga sih kayaknya sih. Ini pemberkatan kagak ya? Pemberkatan kagak? Gitu. Repot lo kayak gitu loh. Maksudnya gimana ya? Bisa kebayang nggak perasaannya kayak apa gitu Maria itu waktu disamperin? Bayangin perasaan si Maria gitu. Bayangin perasaan orang tuanya waktu dengar kabar itu. Bayangin perasaan tunangannya. Siapa yang percaya? Ada cewek hamil tapi nggak berbuat hubungan intim, gimana caranya? Berenang? Nggak mungkin di kolam renang. Tiba-tiba ada yang nggak mungkin. Maria itu lugu, bukan bego gitu. Dia polos aja. Dia tahu kalau ada orang hamil itu ada sebabnya gitu, ada caranya. Dia nggak yang apa? Saya hamil, asik gitu. Akhirnya gua hamil, kan nggak gitu loh. Maria nggak begitu. Waktu dapat kabar itu dari malaikat gitu ya, dia mikirin juga tuh, gimana caranya ngasih tahu orang rumah ya, sama orang tua gimana cara ngasih taunya. Karena zaman dulu kan hubungan badan di luar nikah itu kayak orang timur ya, itu kan dijaga banget, nggak boleh. Itu akan jadi aib. Dia mikirin pasti gitu, ngomong sama orang rumah gimana gitu. Karena nggak mungkin orang rumahnya tuh sampai dengar kabar kayak gitu, hah, hamil, haleluya, Maria hamil gitu. Katakan begini ya, katakan situasinya begini. Maria selesai sama malaikat itu, udah selesai ngomong. Kan Maria terakhir ngomong gini kan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Selesai, cuf. Stres dong Maria dong. Gimana ya gue ceritanya? Gimana coba? Dia pulang, ketemu sama orang tuanya, kebetulan anaknya polos, jadi apa-apa jujur sama orang tua kan? Ya bolehlah jadi properti. Bayangin dia pulang ke rumah, dibuka pintunya, ada emaknya, ada bapaknya di meja makan, kebetulan udah sore, udah waktunya dinner gitu kan. Bapaknya di meja makan, ada adeknya, kakaknya, Maria di pintu, emaknya abis dari dapur, bawa piring gitu kan. Terus datang, Maria udah pulang, ayo makan. Yuk, tapi aku mau kasih kabar nih. Apa? Tadi didatengin malaikat, terus malaikat bilang aku hamil. Gimana Mar? Gimana ulang? Tadi ada malaikat, namanya Gabriel. Dia bilang, aku hamil. Makanya, gimana caranya gitu? Kita udah jagain kamu tunangan dari muda, dari kecil. Kamu hamil. Terus bengong, maksudnya gimana? Siapa yang mau percaya? Maria hamil. Siapa yang mau percaya? Terus semua pasti shock, bapaknya juga kan. Kamu anak kebanggaan tapi malah hamil luar nikah. Emang brengsek itu Yusuf. Yusuf kan tunangannya kan. Brengsek si Yusuf. Mentang-mentang tunangan dia hamil dulu. Bukan Pak, bukan sama Yusuf. Langsung bapaknya juga, bukan sama Yusuf. Sama Yusuf tunangan masih kayak make sense gitu kan. Udah nggak tahan kali ya bagaimana gitu kan. Masih make sense. Apa Mar? Bukan sama tunangan kamu. Sama siapa gitu. Dibilangin sama Roh Kudus. Mana Roh Kudus? Panggil dia kesini kan, nggak mungkin. Zaman itu belum ada istilah Roh Kudus gitu, belum ada zaman itu. Kebayang nggak? Terus dipanggil tunangannya Yusuf. Panggil Ucup kesini. Yusuf kan, Yusuf. Panggil ada nama panggilan, ada nama sayang gitu. Panggil Ucup. Cup. Lu tahu nggak Maria hamil? Bayangin Yusuf lagi cukuran. Lu tahu nggak Maria hamil? Hah? Apa? langsung pitak di sini gitu. Bayangin kayak ini, emang imajinasi gue tinggi banget ya. Karena gue coba berusaha ngebayangin apa yang terjadi ya di keluarga itu ya.
Bayangin kamu pulang Devi, kayak dapet kabar kayak gitu, ngomong sama orang tua kamu. Orang tua kamu sampai bilang, oh hamil, gitu aja berisik. Itu gila pasti, nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget. Sebrengsek-brengseknya orang tua, gua nggak pernah lihat ada orang tua kayak gitu. Itu langsung diteror. Ya Hansel langsung, Sel, tadi Om udah cari tanggal baik, gitu langsung. Lo ada apa Om? Ini Bibi hamil. Ah, sama siapa? Ya malu. Lah enggak. Sebenarnya lo Kofirdi. Kofiri juga mari. Langsung pegang gitu kan. Harus Kofiri telepon Cilipi. Om, Kofirdi mau pemberkatan. masalahnya dia telepon bapak aja si Bibi. Om, saya pegangan tangan sama Vivi aja dilarang sama gembala. Oh kamu Kristen? Aduh ketahuan gitu. Gimana coba itu? Serba salah tuh pas jadi kacau kan? Karena ini kan sesuatu yang besar gitu loh. Sesuatu yang besar gitu. Jadi bayangin perasaan si Yusuf gitu. Yusuf, kasihan. Ini terkenal orang baik. Yusuf itu keturunan Daud langsung. Bayangin si Yusuf dapat kabar, kamu beneran hamil Maria? Iya gitu. Ya elah, belum juga gua apa-apain. Tahu gitu gua apa-apain. Mungkin barangkali gitu kan gitu. Barangkali gitu kan. Belum lagi apa kata tetangga. Zaman itu kan belum ada internet gitu. Pusat informasi tuh hanya tetangga gitu loh. Kalau kalian tinggal di negara Amerika, Jerman, Eropa, Inggris yang besar-besar, itu di jalanan, di tiang-tiang lampu merah, gedung-gedung, lorong-lorong, itu semua ada kamera CCTV semua. Tapi untuk daerah kampung-kampung, CCTV-nya tuh emak-emak ngumpul. Semua informasi langsung cepat banget sama emak-emak yang ngumpul gitu loh. Itu cepet banget. Iya kan ya? Hai mama. Mana ada mama ke sini? Belum, dia belum mama. Dia istri, belum emak. Bayangin hancurnya perasaan dua keluarga dan satu kampung dalam satu hari karena kabar akan lahirnya juru selamat. Jadi Yesus lahir emang bawa kehebohan sih emang. Nah bayangin maksudnya jadi kacau. Jadi kacau sebuah lingkungan karena untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang nggak biasa. Tapi lihat responnya Maria setelah dia berdebat panjang dalam hatinya ketika dapat kabar itu. Dia berdebat panjang, pasti dalam hati tuh kayak gimana nih gitu loh. Dia belum dapat jawabannya, tapi endingnya dia malah ngomong, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Dia juga nggak tahu jawabannya, dia juga nggak tahu harus merespon gimana, dia nggak tahu, tapi dia tahu ini dari Tuhan. Maria bisa menolak keputusan itu sebenarnya, kayak Yunus kabur kan dari panggilan Tuhan. Tapi Maria menyadari kalau posisinya adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba. Ini aja Tuhan masih baik pakai kasih tahu dulu kalau dia bakal hamil. Bisa aja kan, kalau Tuhan kan bebas dong Tuhan kan. Bisa aja Tuhan tuh bikin satu kondisi, si Maria dibikin hamil dulu, baru ngomong ke dia, Mar, BTW, kamu udah hamil loh ya, bye. Bisa aja kan, suka-suka dia Tuhan, bebas. Tapi yang gua tahu Tuhan, walaupun kita ini hamba Tuhan, Tuhan nggak pernah memperlakukan hambanya seperti hamba. Dia ngomong dulu. Bahkan ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, di sana ada keponakannya Abraham. Tuhan ngomong dulu sama Abraham, sampai negosiasi. Tuhan bilang kalau nggak ada 50 orang percaya di situ, dimusnahin. Abraham nego kan, 40 Tuhan gimana? Oke, 40 nggak apa-apa. Sorry Tuhan, 30 deh. Oke, nggak apa-apa 30. 20 deh Tuhan, gua yang nggak yakin. Sampai 10. Dihitung lah. Lot, istrinya, 2 anaknya, 2 calon menantunya, 6, belum 10. Ya nggak memenuhi syarat dong, dimusnahin. Tapi intinya Tuhan ngomong dulu ke Abraham. Tuhan bisa aja suka-suka gua dong, gua Tuhan. Suka-suka dong. Tapi kenapa Tuhan ngomong dulu? Ya itulah. Itu Tuhan yang kita sembah tuh kayak gitu modelnya. Dia nggak akan melakukan sesuatu tanpa ngomong dulu. Di kitab Amos juga dicatat seperti itu. Itu Tuhan loh. Itu Tuhan. Dia ngomong dulu mau ngapain. Ini apa kabarnya nih kita yang cuma manusia hina, apa-apa nggak pakai ngomong. Tiba-tiba nggak nongol, tiba-tiba pindah gereja, tiba-tiba pindah agama, tiba-tiba pindah kelamin, tiba-tiba nggak tahu gitu, tiba-tiba ganti marga, gue nggak tahu kan.
Siapa tahu yang tadinya Cina, marganya Lai, tiba-tiba jadi si Hombing, gue nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba kan, ya nggak tahu, nggak ngomong, tiba-tiba, lu apa gitu. Bahkan Cindy hamil aja, itu nggak tiba-tiba, ada ceritanya. Gitu, nggak perlu diceritain sih, tapi kita tahu gitu loh. Mungkin kalau dibikin film akan suatu hari di Pulau Belitung, siapa tahu kan. Itu Tuhan ngomong loh, lah ini manusia biasa, nggak pernah ngomong. Ada komunitas nggak dianggap, ada temen juga nggak dianggap, datangnya kalau ada masalah doang. Lah ya gimana mau bantu, datangnya cuma pas ada masalah, ya udah gede masalahnya baru nyari, ya udah nggak bisa dibantu lah. Kenapa bisa terjadi itu semua? Karena nggak pernah ngomong. Dia hancurin tembok pelindung itu, makanya nggak ada yang negur. Dia sadarnya dia salah kapan? Ketika masalahnya udah gede, saking gedenya nggak bisa diselesain. Udah terlalu gede, gitu. Banyak yang terjadi seperti itu. Makanya masa iya lu mau nunggu sampai masalahnya gede baru ngomong? Ya yang gua tahu anak Tuhan harusnya nggak boleh kayak gitu. That's why kenapa kita disuruh untuk jadi berbeda gitu. Jangan jadi sama atau lebih parah dari orang dunia. Pengalaman gue kenapa orang-orang pada ngancurin tembok pelindung, kebanyakan adalah karena mereka nggak tahan ditegur. Mereka nggak mau ditegur. Egois. Maunya keputusan mereka itu didengerin dan disetujui apapun itu. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen tersesat di jalannya sendiri. Dia milih jalan itu, tapi dia nyasar. Biasanya ciri orang yang model kayak gini tuh, seneng kasih nasihat ke orang lain, tapi giliran dinasehatin balik, nggak mau terima. Biasanya kayak gitu orang kayak gitu. Orang yang nggak punya tembok pelindung. Biasanya gitu. Gua salah satunya dulu. Sekarang gimana dengan kita? Mau yang terserah gua dong, suka-suka gua dong, atau sesungguhnya saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Mau yang kayak gimana mentalnya? Dua-duanya keputusan kita loh. Kita punya Tuhan nggak pernah maksa loh. Sama sekali nggak pernah maksa. Walaupun kita nggak setuju, walaupun kita nggak paham, kita menguatkan diri untuk ngomong hal yang sama. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Itu berat loh. Tapi kalau kita sadar posisi kita sebagai hamba, suka nggak suka, setuju nggak setuju, amin nggak amin, ya kita harus lakukan. Ketika kita tahu kalau emang itu dari Tuhan. Beberapa minggu menjelang gua merintis home, menjelang gua mengajukan surat proposal untuk ke sinode untuk membuka home ini, gua dapat peneguhan dari hamba Tuhan yang namanya Ayub Bansole. Jadi ada banyak nubuatan-nubuatan yang masuk, tapi yang benar-benar ujungnya gitu, yang benar-benar nguatin ini beliau ini. Dan Ayub Bansole ini ternyata temennya Ko Philip. Dia nubuatin gua. Setelah sekian lama banyak orang tuh nubuatin ke gua terus. Dia bilang gini. Dia melihat 3 model keperkasaan. Dia menuntut hidup anugerah membuat keperkasaan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mengangkat kamu untuk menjadi salah seorang penggerak kebanggaan rohani buat anak-anak muda. Amin. Jangan takut anak muda. Kalau Tuhan memilihmu. Seperti Yusuf, dia menyertai Yusuf dalam segala saat. Kalau dia pilihmu, semua mulut akan ditutup. Dia tiba-tiba nunjuk ke gua dan waktu itu dia nggak tahu gua siapa. Pas pulang baru gua jelasin, dia baru sadar. Oh gitu ya, saya ditaruhnya Tuhan seperti itu. Dari situ gua makin yakin kalau Tuhan beneran mau pakai gua untuk buka gereja. Setelah sekian banyak tanda yang Tuhan kasih, akhirnya gua beraniin ngomong hal yang sama kayak yang Maria ucapin. Sesungguhnya saya ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Lu boleh tanya Livi, gue sama sekali nggak pernah ada cita-cita buat jadi pendeta. Gue seneng pelayanan di gereja, gue seneng. Tapi untuk jadi pendeta, enggak kayaknya. Tapi ternyata Tuhan ngomong yang lain, mau gimana gitu, gue cuma bisa nurut gitu. Nanti ketika tiba waktunya, Tuhan bangkitin karunia jawatan dalam masing-masing kalian nih. Nanti suatu hari ketika waktunya tiba, mulai Tuhan tunjukin si Hansel jawatannya apa, Vivi jawatannya apa, Nei apa, Jenny apa, Esther lagi karena gue namanya Esther, Novi,
Novi jawabannya apa. Suatu hari nanti ketika makin ditajemin. Kalau gua sama Livi udah tahu, udah dites soalnya jawabannya apa. Nanti ya, ketika Tuhan bagitin jawatan kalian untuk menduduki 7 gunung, kalian siap nggak? Tapi siap nggak siap, kalian harus siap sih. Makanya dari sekarang ini justru harus gali terus. Kalian harus cari tahu terus gitu. Tuhan, gua ini Tuhan mau tempatin di mana gitu. Nah, kan nggak dites. Nggak bisa. Yang bisa dites kalau mau akurat hanya yang sudah terlibat pelayanan terus. Pelayanan yang buat nanganin orang-orang baru bisa tahu mereka di mana. Kalau cuma pelayanan main musik, pelayanan multimedia, emang pelayanan-pelayanan yang cuma megang-megang alat nggak bisa dites. Hanya orang yang pelayanan yang ketemu orang, dengerin orang ngomong, ketemu ke tempat-tempat mana yang butuh bantuan. Cuma orang-orang kayak gitu yang bisa ngejawab tesnya gitu, karena cuma itu doang. Makanya kenapa belum aku tes sampai sekarang. Kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk membawa kabar baik untuk orang-orang yang terhilang, untuk orang-orang yang dibuang, orang-orang yang direndahkan. Kabar baik tentang Tuhan peduli sama mereka, sama seperti Tuhan peduli sama kita. Gue sadar banget Tuhan peduli sama gue. Makanya kenapa gue percaya gue ketemu dengan orang-orang yang belakangan ini bener-bener bangun hidup gue. Gue percaya Tuhan yang pertemuan itu, Tuhan peduli sama gue gitu loh. Dan cuma kalian gimana gitu? Kalian ngerasain hal yang sama nggak? Atau biasa aja? Biasa aja. Berarti kalian memang kurang menggali hidup kalian sendiri gitu. Baca Alkitab tapi nggak pernah dihidupi, tunggu waktu aja sampai kalian bosan. Tapi kalau kalian mengalami apa yang kalian baca, disitulah kalian bakal makin cinta sama Alkitab. Ternyata bener ini. Gue berdoa apapun karir kalian nanti, pekerjaan apapun yang kalian geluti nanti, kalian bakal ambil bagian dalam 7 gunung itu. Karena 7 gunung itu perlu orang-orang yang cinta Tuhan dengan tulus hati. Kalian jadi hamba Tuhan itu nggak harus title-nya pendeta, title-nya STH. Enggak. Semua orang yang percaya itu hamba Tuhan. Semua orang yang percaya itu dikasih kuasa menjadi anak Tuhan. Nah, urusan kalian ditempatkan di mana, itu urusan lain lagi. Mungkin kalian akan jadi perpanjangan tangan Tuhan nggak cuma di gereja. Mungkin di tempat bisnis, mungkin di pendidikan, mungkin di pemerintahan. Gue nggak ada yang tahu, dan gue nggak mau batasin itu. Tapi dimanapun kita berada, kita itu hamba Tuhan. Kita itu anak Tuhan dimanapun kita berada. Tujuannya untuk bawa terang Tuhan itu di mana-mana. Jangan umpetin terang itu ketika kita ngumpul sama teman-teman kita yang lain. Takut kelihatan aneh kok. Gitu. Loh, bukan aneh, justru mereka yang aneh sebenarnya. Karena menurut iman kita, yang normal adalah seperti yang kalian baca. Yang nggak normal yaitu yang mereka-mereka itu, yang aneh-aneh itu. Tapi menganggap diri mereka nggak aneh. Lah inilah yang lagi kita balikin. Gitu. Berani nggak ambil keputusan untuk melakukan penundukan diri buat Tuhan? Tuhan ngomong gini, ya nunduk aja, iyain. Tunduk sama otoritas Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam hidup kita, kalau Dia sudah berencana, segala sesuatunya pasti akan indah pada waktunya. Kita mungkin nggak ngerti nih sekarang. Kita buat apa sih? Masa sih? Tapi nunduk aja udah, ngikut aja. Semuanya akan indah pada waktunya. Dan semua yang indah itu dimulai dari penundukan diri. Amin.